Lagu-lagu dengan irama dangdut, musik pedap, dap, dap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eko Pitu Lumajang. Untuk pembahasan kali ini ada tema yang ingin saya bahas. Ada hubungannya dengan pekerjaan saya. Jadi saya ini seorang guru. Tanggal sekarang 4 Januari 2021 ini adalah awal masuk semester genap tahun 2020-2021. Banyak dari wali murid jauh-jauh hari itu sudah banyak yang tanya, Pak, muridnya apa sudah boleh masuk? Pak, masuk sekolah apa siswanya masuk? Pak, pembelajaran di Januari bagaimana? Pak, anak saya kepingin masuk sekolah. Sampai ada yang tanya juga masalah seragam. Pak, nek mlebu sekolah seragamnya aku kecilian. Oleh ndak nggih seragam liya? Nah, ada yang tanya seperti itu. Nah, jadi mari kita bahas sedikit. Berhubung sekarang ini hari pertama masuk kerja ya bagi dunia pendidikan, ya khususnya jenjang SD, SMP sama SMA. Kalau SMA sih saya nggak tahu ya kebijakannya karena sudah ikut provinsi. Kalau SD sama SMP masih ikut dinas kabupaten. Nah, jadi yang ingin saya bahas adalah masuknya sekarang itu sementara masih menggunakan pembelajaran daring. Jadi masih pembelajaran dari rumah lah, anak belajar dari rumah. Untuk semester ini masih belum ditentukan. Karena apa? Karena sebagian banyak ada yang masih membagikan rapot untuk semester yang kemarin, karena rapotnya K13 kan tahu sendiri berlembar-lembar, walaupun sudah ada aplikasinya di Excel, tapi ya tetap ngeprintnya satu-satu per lembar demi per lembar. Jadi kebanyakan rapotnya selesai dikerjakan tapi ngeprintnya yang lama. Nah, kembali lagi ya ke topik yang tadi. Jadi untuk masuknya semester ini menurut kepala sekolah saya, jadi masih nunggu hasil Zoom atau webinar antara dinas kesehatan, karena yang mempunyai wewenang dalam COVID ini lah, COVID-19, dengan beberapa dinas terkait. Kalau di pendidikan ya khususnya dinas pendidikan. Jadi masih hari tanggal 6, hari Rabu besok. Jadi masih hari Rabu besok kita adakan webinar. Jadi sementara kita ngajarnya pakai sistem daring dulu. Dari yang beberapa hal yang kemarin yang sudah terjadi mulai dari bulan April, Mei 2020 sampai di akhir tahun kemarin, ada beberapa hal yang perlu mungkin saya bahas ya. Mungkin kalau ada beberapa hal yang kurang cocok, kurang berkenan, mungkin bisa komen di kolom komentar ya. Jadi gini, beberapa hal awal pada waktu kalau di daerah sini sekitar bulan Maret. Nah, sekitar bulan Maret itu diputuskan untuk pembelajaran daring.
karena pada waktu itu sudah ada yang suspek COVID, jadi positif COVID-19. Selama bulan itu Maret, April, Mei sampai Juni menjelang kenaikan itu juga sama. Jadi masih belajar dari rumah. Tapi pada waktu bulan apa ya, sekitar April kalau tidak salah, itu gurunya sudah boleh masuk, tapi dengan sistem shift. Gurunya boleh masuk karena apa? Mungkin beberapa usulan, karena memang pada waktu sekolah itu libur. Satu, keamanan di sekolah itu terbengkalai. Ada beberapa sekolah di daerah sini yang ya dibobol. Juga banyak sekolah seperti saya juga, sekolah saya itu sama menjadi sarang hewan. Kalau di saya sih hewannya ular, tapi bagian belakang. Alhamdulillah ada yang kelas. Kalau di kelas itu ada sih, tapi tawon. Sempat ada salah satu guru juga kena sengat. Nah, jadi itu untuk yang dulu. Yang dulu pernah ada kata-kata enak yuk guru nggak ono muridnya dolanan HP itu oleh bayarannya utuh. Istilah kerennya makan gaji buta. Saya sebagai guru pada waktu itu, ya kalau mau marah ya ngapain marah, buang-buang energi. Saya cuma bisa ketawa. Terus ada juga wali murid yang bilang, aku iki loh wayai kerja kok tadi kan ngajari anakku. Nah, jadi seperti itu, ada yang mengeluh. Apalagi kan materi sekarang K13 kan tidak sama seperti yang dulu. Kalau dulu kan ada mata pelajarannya bahasa Indonesia, matematika, PKN, agama, IPA, IPS. Kalau sekarang kan jadi satu, tumplek jadi satu, tidak ada tulisannya IPA, IPS, itu tidak ada. Kalau wali murid baca buku paketnya ya bingung. Kalau gurunya sih ya tahu sudah. Nah itu makan gaji buta. Ya enggak sih, malah kita dari guru itu malah senengan masuk. Iya malah senengan masuk. Kalau saya pribadi ya mending masuk, lebih enak masuk. Kita ketemu sama anaknya, tahu kemampuan anak. Kerjanya juga cuma siang saja, malam kita tidak usah ngoreksi, tidak usah tidak usah melayani yang jaring-jaring yang tidak bisa siang hari. Jadi kita kerjanya 2 kali. Nah kalau kita bisa masuk itu lebih enak. Kita bisa interaksi dengan murid, kita bisa bisa melihat kemampuan anak. Oh anak ini sudah dulu tidak bisa baca, sekarang bisa baca, bisa mengarahkan. Nah, jadi ya seperti itu. Pengennya guru sih ya masuk aja lah, karena kita kalau daring ya 2 kali lipat. Malam yang biasanya kita gunakan untuk main dengan anak, mungkin jalan-jalan sama keluarga ataupun ngurusi hal lain di rumah, itu tetap kita harus melayani murid yang bisa daringnya itu malam hari. Ya contohnya kalau di daerah saya saja banyak mereka yang sebagai buruh tani, buruh pabrik lah kan. Kalau pagi jelas mereka kerja, bisanya setelah mereka pulang ya sekitar jam 4:30 sampai jam 5 mereka baru bisa pulang, anaknya baru bisa belajar, kerjakan tugas. Nah, kita yang koreksi paginya ya kita di sekolah ya memang mau apa dibilang gurunya enak HP-HP-an, ya memang medianya pakai HP. Kalau di sekolah saya kebetulan pakai WA sama Google Classroom. WA-nya untuk kelas bawah, Google Classroom-nya untuk kelas atas. Jadi seperti itu. Ya
Memang di pandemi ini kita memang sulit. Sekolah itu hanya melakukan kebijakan yang diberikan oleh atasan. Nah, kalau di SD nya atasannya ya dinas pendidikan. Nah, kalau dinas pendidikannya bilang A ya kita ya ngomongnya ya apa ya, kita melakukan A B ya B. Jadi ya seperti itu. Nggak ada apa ya, nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi kadang-kadang kebijakannya ya sering berubah karena apa ya, pandemi ini kan memang enggak selesai. Pandemi tak selesai. Itu dari guru, kalau guru dibilang makan gaji buta ya enggak, malah guru kerjanya 2 kali lipat. Itu kalau sudut pandang dari guru. Jadi ya memang guru sendiri ya juga sulit untuk menentukan peringkat. Apalagi kemarin kan rapotan, wah di kelas saya kelas 3, anak yang nggak bisa baca bahasa Indonesia nilainya 100. Ujian kemarin pas penilaian akhir semester 90. Nggak bisa baca, padahal tahu saya. Mau nggak ditulis hasilnya ya seperti itu. Ya itulah kelemahannya memang. Karena apa? Ya karena kita ya jelas lah, kalau anak yang nggak bisa orang tua tidak akan diam. Akhirnya apa? Ya orang tuanya yang ngerjakan. Belum lagi kalau yang seperti yang kelas 1, kelas 2, wah, baru hafal ABC, baru hafal abjad, baru bisa usus, baru bisa baru bisa berhitung, sudah dikasih daring. Kelas 1 sama kelas 2 SD dikasih daring. Ya enggak masuk, jelas itu, karena mereka butuh perhatian ekstra dalam pembelajaran. Karena dulu saya juga pernah megang kelas 2. Ya itu, jadi guru di masa pandemi ini ya serba sulit, bukan malah serba gampang, gaji buta, enggak. Malah sebenarnya kita itu kalau bisa ya orang tua, saya bukan menyalahkan orang tua ya, cuman orang tua yang butuh perhatian ekstra juga. Karena apa? Maaf, kebanyakan dari orang tua itu menyepelekan pembelajaran untuk anak. Contohnya ya mungkin bisa dilihat gini, berapa jam Anda sebagai orang tua mendampingi anak belajar? Ada 1 jam, ada berapa jam, paling cuma rata-rata paling cuma beberapa menit. Terus juga ada lagi, berapa kali Anda memeriksa buku pelajaran anak Anda? Mungkin apakah anak itu sudah mengerjakan PR atau belum mengerjakan PR, tugasnya tadi di sekolah dapat berapa, mungkin ulangannya juga dapat berapa. Nah, jadi kalau orang tua itu apa ya, sekiranya itu menyalahkan guru, ya sebaiknya bisa apa ya, berkaca dulu lah, seberapa perhatian saya untuk anak saya dalam hal pendidikan itu saya berikan. Soalnya apa ya, itu memang kendalanya sekarang kan pelajaran sudah tidak sama seperti dulu. Nah, kalau dulu enak ada mata pelajaran, sekarang sudah campur baur jadi satu, namanya tematik, kurikulumnya ke-13. Nah kalau orang tua yang seperti model-modelnya seperti saya, guru ataupun mungkin ya pegawai PNS lah, atau yang punya kemampuan, dia pasti bisa menyerap, oh ini pelajarannya seperti ini, harus seperti lah. Kalau yang seperti, ya bukan meremehkan ya, seperti mohon maaf buruh tani, buruh pabrik, pedagang, ya pasti tambah bingung mau ngajarkan ke anak bagaimana. Oh dia sendirinya aja bingung, ini pelajaran apa ini. Nah jadi seperti itu sebagai orang tua. Nah, memang orang tua ada baiknya juga memperhatikan apa ya,
pendidikannya anak. Dalam hal pendidikan itu adalah bagaimana sih sistem pendidikannya anakku sekarang. Jadi itu jadi kalau orang tua sih lebih bijaknya seperti itu. Juga ada baiknya juga ya, nggak usah lah sampai ya itu ada kata-kata guru makan gaji buta, terus ada lagi beberapa status yang mengatakan pembelajaran daring pinter kagak bodoh yang iya. Wah, ada status seperti itu. Saya baca Lagu-lagu dengan irama dasar musik. bodoh yang iya. Wah, ada status seperti itu. Saya bacanya mau marah ini. Ya ngapain marah? Paling ya saya cuma tersenyum, lucu gitu guys status. Kok bisa sampai bilang seperti itu? Nah, itu sih dilema ya, itu sih dilema. Mungkin apa ya, ada masukan, ada saran, ada ide, ada gagasan yang mau disampaikan, bisa komen di kolom komentar ya. Jadi baik guru ataupun baik orang tua silakan komen, tapi kalau bisa komennya jangan sampai ada adu argumen. Karena apa? Di masa pandemi ini guru, sekolah, wali murid itu harus bersinergi lah, harus jadi satu, harus bekerja sama. Semua sama-sama punya keterbatasan, semua sama-sama punya kesibukan juga. Jadi seperti itu. Jadi hari ini awal masuk, tapi ya yang masuk tetap aja gurunya, mungkin pegawainya, untuk siswanya tetap belajar dari rumah. Mungkin juga siswa juga kangen ya apa sih rasanya lungguh ning bangku kursi sing watos, walaupun di rumahnya dia punya sofa yang sudah empuk ya. Gurunya juga sama. Di sini muridku sing nangis saat itu sing budoan, sing ya mungkin bisa dibilang bandel. Kita juga apa ya, juga kangen juga situasi di mana kita mengajar sebagai dewan guru. Mungkin ya itu sih yang ingin saya sharingkan. Jadi di masa pandemi ini tolonglah jangan jangan memperkeruh suasana. Juga beberapa kemarin ada juga yang berstatus gini, sekolah ditutup, mall dibuka, tempat wisata dibuka, pasar dibuka, pusat perbelanjaan dibuka. Nah, kalau ada satu seperti itu, gimana ya? Ya mungkin pemerintah ya punya kebijakan lain lah. Kenapa kok tempat-tempatnya tadi itu tetap dibuka walaupun pandemi? Ya kita sih ya apa ya, kalau mengkritisi itu boleh, mengungkapkan pendapat itu boleh, cuman ya yang sewajarnya aja, nggak usah sampai adu argumen, sampai mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan. Jadi seperti itu sih. Jadi ya mungkin ada baiknya dalam menggunakan kata-kata ya lebih bijak. Ya sempat ada teman-teman dari Dewan Guru, ya sempat ada yang ya mungkin saking istilahnya itu sampai nangis gitu loh, saking apa itu sih. Nah kita bawa suasana baper, masa baper sih. Nah itu lah pokoknya. Nah itu kan sampai nangis, sampai shock lah dengan kata-kata yang seperti itu dari wali murid. Bahkan ada yang dari muridnya sendiri. Nah itu di tempat saya sih, tapi sih ada beberapa siswa yang mungkin seperti itu, tapi saya nggak tahu itu siswanya sendiri atau memang orang tuanya atau siapa kok dari situ.
Ya, jadi untuk ini karena kita masih zona merah, Lumajang masih zona merah, jadi tolong kita kerjasama lagi. Karena apa, kalau anak sekarang pegang HP itu kalau disuruh belajar 5 menit itu kayak 5 jam. Kalau suruh belajar loh ya, 5 menit itu kayak 5 jam. Beda kalau pegang HP buat mainan, 5 jam itu malah seperti 5 menit. Nggak kerasa. Dan anak semangatnya juga mau semangatan HP buat game, bukan buat apa namanya, buat belajar. Padahal orang tua membelikan anak HP itu kan untuk mengikuti kebijakannya pemerintah. Nah itu yang apa ya, yang jadi dilema juga. Jadi itu untuk share kali ini yang apa ya, yang mau saya bahas. Jadi karena saya juga seorang guru, topiknya sekarang kan adalah awal masuk semester 2. Nah, jadi mungkin kalau ada apa ya, ada yang ingin didiskusikan, ada yang mau dibicarakan, bisa komen di kolom komentar. Jadi terima kasih untuk yang sudah subscribe, dan jangan lupa yang belum ya subscribe, terus like, komen dan share. Nah, kalau memang ada hal yang kurang berkenan, ya saya mohon maaf, karena ini sih pandangan menurut saya. Jadi kita di sini hanya sekedar ingin apa ya, melihat kondisi hari ini awal masuk yang masih sama. Di antara semester ganjil dulu sama semester genap masih sama kebijakannya. Gurunya masuk, tapi siswanya di rumah, belajarnya di rumah, daring. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa tetap ikuti terus channel Eko Pitu Lumajang. Kita ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.